Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, coba anak Bahul, Bapak minta tolong pimpin doanya dulu. Baik teman-teman, sebelum pembelajaran kali ini dimulai, marilah sama-sama kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Selesai. Amin. Semoga kegiatan belajar hari ini dapat bermanfaat dan diridhoi oleh Tuhan ya. Amin. Apa kabar anak-anak? Sehat Amin, kan? amin. Sehat? Sehat, Pak. Di rumah saja kan? Alhamdulillah. Di rumah saja kan? Iya, Pak. Atau jangan-jangan kalian ini ikut demo di luar lagi ya? Nggak ikut demo kan? Saya di atas pohon, Pak. Dilarang sama orang tua, Pak. Oh iya, bagus. Jangan lupa jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatannya. Ingat 3M ya. Ingat kan masih? Ingat, Bapak. Oke. Ingat, Pak, ingat. Nah, Bapak ini mau absen ya. Bapak absennya langsung yang Bapak lihat di layar monitor saja ya. Sepertinya hadir semua ya di sini ya. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Ready, Pak. Ready, laptopnya, handphonenya, chargernya sudah penuh. Aman, Pak. Sudah jelas suara Bapak? Jelas, Bapak. Jelas ya. Jangan lupa sediakan kertas dan pulpennya agar bisa mencatat hal-hal yang penting yang Bapak sampaikan pada hari ini ya. Baik, Pak. Ayo, kita mulai. Hari ini kita masuk bab materi baru. Yang mana hari ini kita akan mempelajari bab 2, materi tentang norma dan keadilan. Oke, kita mulai ya. Nah, Aristoteles. Nah, tahu nggak Aristoteles itu siapa, nak? Kalau penasaran, ini gambarnya Aristoteles ya. Nah, Aristoteles adalah seorang filsafat yang mencetuskan istilah zoon politikon. Dapat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup saling bergantungan dengan orang lain. Manusia selalu membutuhkan satu dengan yang lainnya, bener nggak? Bener ya, contohnya bagaimana kalau bener? Betul, Pak, betul, Pak. Contohnya bagaimana kalau bener? Suami membutuhkan istri, Pak. Istri Lah, contohnya. ya, wah, kayaknya nak Ken ini Contohnya pikirannya saya- sudah dewasa sekali ya. Pikirannya sudah jauh ke depan kayaknya pikirannya nak Ken ini. Oke, contohnya seperti Bapak ini membutuhkan makan. Bapak membutuhkan beras dari seorang petani. Petani membutuhkan baju. Bajunya didapatkan dari tukang jahit. Nah, saling ketergantungan satu dengan yang lainnya. Seperti itu kira-kira contohnya, nah ya. Pak. Karena sifat ketergantungan tersebut, mau tidak mau manusia harus dapat berinteraksi satu dengan yang lainnya. Nah, dalam berinteraksi tersebut dibutuhkanlah sebuah aturan yang mengaturnya, yaitu norma ya. Coba kalian bayangkan nih, jika di dunia ini tidak ada aturan, apa yang terjadi? Ada bisa kasih contoh ke Bapak? Ya, apa yang terjadi? Terjadi kerusuhan terus, Pak. Kerusakan terus, ya benar. Terjadi kerusuhan, Pak. Banyak pelanggaran, Pak. Iya benar. Tidak aman, Pak. Iya Betul, banyak benar. pelanggaran, Pak. Contohnya yang paling simpel. Iya benar. Contohnya yang paling simpel misalnya saja di sekolah. Apa yang terjadi jika tidak ada aturan di sekolah? Siswanya pasti tidak disiplin, datangnya sering terlambat, tidak pakai baju seragam, berkolor-kolor doang ke sekolah, ya kan? Sepatunya belang-belang sebelah, rambutnya gondrong sampai ke pinggang, ya kan? Nah, hari ini kita akan belajar norma dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun tujuannya nih Bapak sudah tampilkan nih. Tujuan yang pertama menunjukkan perilaku sesuai dengan norma. Nah, lanjut ya. Nah, di sini ada Bapak, ada gambar nih. Bisa dilihat gambarnya? Bisa, Pak. Kira-kira itu gambar apa ya? Kata-kata kasar atau kata-kata kasar, Pak. Iya benar, maaf ya Bapak tampilkan kata-kata kasar di situ, tapi nggak apa-apa sebagai pembelajaran kalian. Ada kata-kata goptit, ada kontit, ada what the fuck ya, ada jir. Nah, kasar itu ya. Kasar, Pak. Sekarang Bapak tanya nih, kalian sering nggak ngomong seperti itu? Kasar dan tidak sopan, Pak. Iya benar, kasar dan tidak sopan. Kalian pernah nggak
Itu Mas Baul sering nggak kayak gitu ke saya, Nah, Pak? benar itu. Ini gambaran pelanggaran norma yang sering kali dilakukan anak zaman sekarang. Berkata kasar atau tidak pantas. Mungkin kalau kalian di depan bapak, kalian tidak pernah ngomong seperti itu ya. Tapi kalau kalian ada di belakang bapak, bapak sering itu melihat kalian ngomongnya seperti itu ya. Ngomong goblok lah ya. Ngomong inilah seperti itu. Itu tak boleh nah ya. Ya Pak, yang laki-lakinya Pak sering Pak. Iya, bapak sering nemukan Iya, Mas seperti itu tuh Baul, ya. Pak. Nah, nanti di sini kita pelajari lebih jauh. Kata-kata itu boleh nggak, atau nanti kalau kita melakukan kata-kata itu hukumannya seperti apa ya? Nah, kita belajar lebih lanjut lagi ya. Kita akan mengenal lebih jauh tentang pengertian norma. Yang pertama ada pengertian secara etimologi, ada menurut para ahli, ada pengertian norma secara umum. Ada yang bisa jelaskan ke Bapak nih, pengertian norma itu apa sih? Ada nggak? Aturan mengenai tingkah laku Pak, yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Wih, mantap sekali nak. Aturan berapa Pak? Mantap sekali jawabannya. Tata tertib Pak. Iya, bagus sekali jawabannya ya. Sepertinya tadi Terima malam kasih, Pak. ini kalian sudah belajar ya. Iya dong Pak. Mantap jawabannya. Libur sampai pagi Pak. Bangga saya sama kalian nak ya. Oke, jadi secara umum norma itu adalah kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku. Norma juga berbeda dengan yang namanya kebiasaan, peraturan, dan adat istiadat. Ada bisa bedakan ketiga ini nggak? Belum ngerti Belum Pak. ngerti? Oke, kalau belum ngerti biar bapak yang jelaskan ya. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu nak ya. Jangan di PHP bapaknya ya. Jadi bapaknya tidak lama menunggu jawaban dari kalian. Oke? Pak, maaf Pak. Iya, kebiasaan adalah sesuatu yang dilakukan sehari-hari secara terus-menerus. Sedangkan peraturan adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi. Keempat, adat istiadat adalah tata kebiasaan yang kekal dan ditetapkan dalam kehidupan secara turun-temurun. Oke, next ya. Norma juga terdiri dari 4. Ada norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Yang mana norma agama itu bersumber dari kitab suci dan sanksinya adalah pahala atau dosa yang mana nanti akan didapatkan di akhirat kelak. Norma kesopanan yang bersumber dari tata krama atau kelakuan yang mana sanksinya yaitu berupa dicela atau rasa malu. Norma kesusilaan bersumber dari naluri, sanksinya berupa penyesalan, dikucilkan atau dicemooh oleh orang lain. Yang keempat, norma hukum, peraturan yang bersumber dari peraturan dan mempunyai sanksi didenda atau dipenjara. Oke, dari penjabaran norma tersebut, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Saya mau tanya Pak. Ya, anak Pusita dulu. Norma yang berlaku ini bisa berlaku di luar negara Indonesia? Nah, ya, pertanyaan yang bagus ya. Norma yang ada di Indonesia ini apakah berlaku juga di luar negeri sana? Kira-kira adik-adik yang lain ada bisa menjawab nggak? Ada yang bisa membantu Bapak? Nah, Ken, coba bantu Bapak. Help me. Boleh, Pak. Secara khusus tidak bisa, Pak, karena undang-undangnya beda. Oh iya, Misalnya benar. hukum undang-undang tentang pendidikan di Indonesia beda dengan undang-undang tentang pendidikan yang ada di luar negeri. Bagus Itu, Pak. sekali jawabannya Pak Ken Secara ini. khusus tidak bisa, Pak. Secara umum bisa. Contohnya undang-undang kesopanan, Pak. Itu bisa diterapkan oleh negara lain. Itu, Pak. Iya, bagus sekali Pak Ken. Jawaban Pak Ken ini sekelas-sekelas mahasiswa kayaknya ya. Luar biasa. Oke, ada yang lain bisa menambahkan? Saya Pak, ini Pak. Iya, Nak Yeni. Nanti saya dikasih nilai bagus ya Pak? Oh, pastinya Nak dikasih nilai Menurut 1000 nanti Nak ya. Kasih. Menurut saya ada normanya Pak. Kalau norma agama sifatnya kan universal, bisa dipakai di semua negara, tidak terbatas wilayah. Tapi kalau norma hukum tergantung negaranya Pak, kan yang membuat beda, negaranya juga berbeda.
Kalau norma kesopanan tergantung tempatnya juga, Pak. Terima kasih, Pak. Luar biasa nak, terima kasih jawabannya nak ya. Yang lainnya coba. Ya, jadi norma yang berlaku Indonesia juga dapat berlaku di luar negeri, dan ada juga norma yang berlaku di Indonesia tidak dapat diterapkan di luar negeri. Contohnya norma agama, misalnya norma agama di Indonesia ada dan di luar negeri juga ada. Contohnya misalnya sholat, mengaji di Indonesia ada, di luar negeri juga ada juga. Yang kedua, norma kesopanan. Misalnya memberikan dengan tangan kanan, ya kan? Atau kalau kita bertemu dengan orang kita salaman. Tetapi di luar negeri itu tidak berlaku, nak. Contohnya di Jepang. Di Jepang itu kalau bertemu dia tidak bersalaman, tetapi dia lebih membungkukkan diri. Nah, bungkuk seperti nak. Atau misalnya gaya-gaya orang barat. Orang barat di sana makan memberi dengan tangan kiri tidak masalah, nak. Berbeda dengan di Indonesia. Kalau norma hukum jelas berbeda dengan yang ada di luar negeri. Misalnya nih, norma hukum di Indonesia mencuri hukumannya 1 tahun, sedangkan di luar negeri mencuri hukumannya 20 tahun. Misalnya seperti itu. Berbeda dia, nak. Ada yang berbeda, ada yang sama, ada yang bisa diterapkan di luar negeri, ada yang tidak bisa. Seperti itu, nak. Paham? Nak Puspita? Halo. Paham, Pak. Paham ya? Pak. Paham ya? Pak. Oke, kalau paham, Bapak ini pengen ngasih tugas sekalian nih. Tugasnya yang Bapak kirim lewat PA tadi dalam bentuk LKPD. Di situ ada tugas dalam bentuk uraian dan juga ada tugas dalam bentuk diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok tersebut berdasarkan video yang Bapak akan tayangkan di sini ya. Bisa disimak ya. Dari rekaman CCTV, seorang pria dengan wajah ditutupi helm masuk ke dalam toko, tengah terlelap di meja kasir. Setelah memastikan penjaga toko tidur nyenyak, pelaku mengambil uang yang ada di atas meja dan mencoba mengambil kotak uang. Ya, sudah ditonton videonya kan? Ya, nanti selain tugas yang ada di LKPD, kalian mendiskusikan tentang video tersebut ya. Apakah video itu termasuk pelanggaran norma hukum atau norma agama ya? Atau norma kedua-duanya mungkin ya. Nah, didiskusikan dan menjawab pertanyaan yang ada di diskusi tersebut. Paham ya, Nak? Ada yang mau ditanyakan tentang tugas ini, Nak? Kan kita dari rumah, belajar kelompoknya gimana, Pak? Kan bisa lewat Kita WhatsApp, Nak. Kan bisa lewat WhatsApp. Paham ya, Nak ya? Datanya mau habis. Pakai datanya habis. Katanya sudah dapat paket gratis, nah, dari Kemendikbud. Masa nggak dapat? WA nggak masuk Saya gratis, kita Pak. main game, Pak. Nah, itu salahnya siapa jadinya ya? Tugas diskusi kelompok itu Bapak kasih waktu sekitar 5 hari. Jadi pastinya sempat dong masih didiskusikan kan? Nggak mungkin dalam waktu seminggu itu kalian nggak ada pusat terus, nggak mungkin kan? Nanti doinya WhatsApp kalian nggak mungkin nggak balas kan? Oke, kalau begitu mungkin dari adik-adik sekalian ada yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini. Saya, Pak, coba. Ya, Nak Yani ini number 1 ini muridnya, mantap ini ya. Nak Yani. Tambahin pen lagi ya, Pak ya. Iya, nanti Bapak kasih paket data deh. Bapak tethering. Asing. Nanti Bapak tethering dari sini ya. Janji loh, Pak. Menurut saya yang pertama ada 4 macam norma, yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan. Sip, bagus sekali. Jadi Bapak simpulkan saja ya. Norma itu terdiri dari 4. Norma agama yang bersumber dari hukum atau kitab suci, norma kesusilaan yang bersumber dari hati. Nah, untuk persiapan pembelajaran minggu depan, kita akan mempelajari materi mendalam tentang materi norma yang berlaku di berbagai lingkungan. Untuk persiapan minggu depan, Bapak minta kalian belajar secara mandiri di rumah dengan membaca buku paket halaman 46 sampai 52.
serta belajar mandiri dengan mencari materi di internet mengenai contoh penerapan norma di berbagai lingkungan. Paham ya? Oke, cukup sekian. Semoga pelajaran kita hari ini dapat bermanfaat, dan Bapak menghimbau kalian agar selalu stay di rumah saja ya. Jaga kesehatan, terapkan 3M ya nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.